What did my shirt say? 5 simple words. There are only 2 genders. 12-year-old Liam Morrison claimed at a Middleborough Public School Council meeting on April 13th that he was kicked out of class for wearing the shirt a month earlier. Hello. Good evening. My name is Liam Morrison. I live at 519 Wareham Street. I am in the 7th, 10th grade at Nichols Middle School. I appreciate the opportunity to speak to you today. I never thought that the shirt I wore to school on March 21st would lead me to speak with you today. On that Tuesday morning, I was taken out of gym class to sit down with 2 adults for what turned out to be a very uncomfortable talk. I was told that people were complaining about the words on my shirt, that my shirt was making some students feel unsafe. Yes, words on a shirt made people feel unsafe. They told me that I wasn't in trouble, but it sure felt like I was. I was told that I would need to remove my shirt before I could return to class. When I nicely told them that I didn't want to do that, they called my father. Thankfully, my dad supported my decisions and came to pick me up. What did my shirt say? 5 simple words. There are only 2 genders. Nothing harmful, nothing threatening, just a statement I believe to be a fact. I have been told that my shirt was targeting a protected class. Who is this protected class? Are their feelings more important than my rights? I don't complain when I see pride flags and diversity posters hung throughout the school. Do you know why? Because others have a right to their beliefs just as I do. Not one person, staff, or student told me that they were bothered by what I was wearing. Actually, just the opposite. Several kids told me that they supported my actions and that they wanted one too. I was told that the shirt was a disruption to learning. No one got up and stormed out of class. No one burst into tears. I'm sure I would have noticed if they had. I experienced disruptions to my learning every day. Kids acting out in class are a disruption, yet nothing is done. Why do the rules apply to one, yet not another? I feel like these adults were telling me that it wasn't okay for me to have an opposing view. Their arguments were weak, in my opinion. I didn't go to school that day to hurt feelings or cause trouble. I have learned a lot from this experience. I learned that a lot of other students share my view. I learned that adults don't always do the right thing or make the right decisions. I know that I have a right to wear a shirt with those 5 words. Even at 12 years old, I have my own political opinions, and I have a right to express those opinions. Even at school, this right is called the First Amendment to the Constitution. My hope in being here tonight is to bring the school committee's attention to this issue. I hope that you will speak up for the rest of us so we can express ourselves without being pulled out of class. Next time, it may not only be me. There might be more students that decide to speak out. Thank you for your time and good night. How do you think he handled the situation? Do you agree with what Liam said? There are only 2 genders. Follow Daily Mail for more. All right, we're here currently at the protest. We got a bunch of young kids here with their Arab parents, and they are stomping the pride flag here at the protest. The Arab community is sending a message, I believe, to the woke that they are not accepting of this, ladies and gentlemen. Yes, yes. Any message you'd like to send today? To just kids alone. leave your kids alone. What? Yes. Leave the kids alone, she says, ladies and gentlemen. Leave the kids alone. All right. Annyeong, yos, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Untuk pembahasan kali ini, postingan gua bakal ngebahas masalah yang lagi cukup gencar di beberapa negara ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Meskipun untuk yang tidak mendukung hanya sedikit negara aja, dan hampir banyak negara yang mendukung. Apa itu? LGBT. Ya, agak sedikit tanda kutip ya, pembahasan hari ini agak sedikit riskan. Untuk LGBT sendiri kita mulai aja dari sejarahnya ya guys ya. Kebetulan lagi mau hujan, kayaknya pembahasan gua kali ini tuh membuat dunia atau langit-langit menangis deh.
Sejarah LGBT dapat ditelusuri kembali sejak awal pertama bukti seksualitas dan cinta sesama jenis tercatat pada peradaban kuno. Ini dari penjabaran Wikipedia ya. Pada tahun 1994, peringatan tahunan untuk LGBT itu dimulai di Palestina. Cukup miris ya. Disusul dengan beberapa negara lain, peringatan ini melibatkan pentingnya sejarah orang-orang LGBT, haknya, dan gerakan hak sipil yang terkait. Hal ini diperingati selama Oktober di Palestina. Dengan memasukkan Hari Melela Nasional pada 11 Oktober, di Arab Saudi hal ini diperingati selama Februari, bertepatan dengan perayaan besar penghapusan bab 28 pada 2005 yang sebelumnya melarang sekolah membahas masalah LGBT dan konseling pemuda LGBT atau mempertanyakannya. Jadi di Arab Saudi sendiri LGBT sangat tabu ya, bahkan nggak boleh dibahas dan nggak boleh disosialisasikan di pembahasan sekolah dan juga konseling. Lalu awal mula gerakan LGBT itu adanya di tahun 90-an yang menggantikan frasa dari komunitas gay. Kenapa diganti jadi LGBT? Karena gay itu hanya mengistilahkan mewakili kelompok-kelompok tertentu aja. Sedangkan kalau LGBT bisa merangkap semuanya, termasuk dari si lesbian, transgender, atau bisex gitu. Sedangkan untuk gerakan LGBT di Indonesia sendiri, sebenarnya awal gerakannya itu adalah gerakan kaum gay di Indonesia, yaitu di tahun 1982. Kelompok hak asasi gay didirikan di Indonesia pada tahun itu, dan pada tahun 1980-an dan 1990-an bermunculan kaum-kaum sejenisnya, kelompok-kelompok sejenisnya. Hingga kini asosiasi LGBT terutama di Indonesia adalah Gaya Nusantara, Arus Pelangi, Ardanari Institute, dan GWL Indah. Wah, cukup penting artiin kan ya untuk LGBT ini. Lalu untuk pertanyaannya, menurut kalian apa LGBT itu dibolehkan ya dalam agama? Mari kita cross check aja ya. Dari pembahasan ini gue cari sih hampir semua agama ternyata nggak melegalkan atau bisa dibilang sangat melarang. Tapi yang cukup keras melarang itu adalah dari agama Islam dan juga Kristen. Sedangkan di Buddha, Hindu, dan Konghucu itu sangat melarang, namun tidak terlalu keras larangannya, tapi mereka tetap sangat melarang. Dari poin ini sebenarnya kita bisa melihat kalau sebenarnya tuh LGBT itu sangat-sangat tidak disahkan. Mungkin awal mulanya yang mengesahkan itu dan melegalkan itu adalah negara-negara yang menganut paham ateisme, yaitu paham-paham yang tidak berketuhanan gitu. Mereka tahu bumi ini diciptakan mungkin hanya dari kebetulan gitu loh. Nah, sementara untuk di negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan India masih menggodok dasar hukumnya untuk mengizinkan hubungan sesama jenis. Mereka pun juga masih bingung apa dasar hukumnya. Dan untuk kita sebagai kaum awam, kita bisa mengetahui nih negara-negara mana aja sih yang melegalkan LGBT, dan sebagai berikut adalah negara-negaranya. Untuk negara yang pertama kali melegalkan kaum LGBT ini adalah Belanda di tahun 2001. Lalu diikuti Belgia di 2003, Kanada 2005, Spanyol juga 2005, Afrika Selatan 2006, Norwegia 2008, di 2009-nya itu Swedia, Meksiko, dan juga Argentina, serta Islandia dan Portugal itu di tahun yang sama 2010, Denmark itu tahun 2012, Inggris dan Wales
itu 2013, diikuti juga oleh Brazil, Prancis, dan Selandia Baru, Uruguay itu juga di tahun yang sama 2013. Lalu Luxembourg itu di 2014, Skotlandia 2014, Amerika Serikat 2015, Finlandia 2015, Greenland 2015, Irlandia juga di 2015. Lalu diikuti juga tahun berikutnya 2016 di Kolombia, Australia mengikuti lagi di tahun selanjutnya itu 2017. Lalu ada negara Malta, Austria itu 2019, Ekuador juga 2019, serta Taiwan dan Swiss tahun 2019. Nah, untuk data ini mungkin akan lebih banyak lagi ya yang melegalkan, karena kalau dilihat juga kasusnya cukup viral. Terlebih untuk di Kanada ini, bahkan bukan di Kanada ya, kalau di Kanada ini yang viral ini aksi dari orang tua murid yang sangat mengecam adanya pendidikan LGBT dalam kurikulum pendidikan mereka. Karena kalau boleh dibilang selain merusak moral, yang gue pertanyain itu dari kurikulum LGBT ini, ketika nanti ada pembahasan prakteknya, gimana mau dipraktekin? Masa iya murid harus disuruh mempraktekkan gaya-gaya intim LGBT? This is crazy kan? Sangat-sangat nggak masuk anal gitu loh. Nggak masuk analogi gitu. Pola pikir kita nggak masuk ke situ. Lalu untuk negara-negara yang menolak secara keras LGBT, sebenarnya bukan negara yang mayoritas muslim aja ya. Memang hampir rata-ratanya negara yang menolak adanya LGBT itu adalah negara-negara yang mayoritas muslim, seperti Qatar, Arab Saudi, Afghanistan, Malaysia, Indonesia termasuk, Brunei juga termasuk. Namun beberapa negara yang mayoritasnya juga non-muslim juga ada yang menolak adanya kaum-kaum pelangi ini, kaum LGBT, yaitu adalah Sri Lanka, lalu ada juga Ghana, Dominika, dan Kamerun, serta Rusia. Nah, kalau di Rusia ini yang lagi boleh dibilang barbar ya, dimana kaum LGBT yang ketangkap itu dipukulin ya. Mungkin memang sebenarnya kita harus menolak keras, tapi caranya kayaknya dari Presiden Vladimir Putin itu agak terlalu ekstrim ya, hingga sampai bukan membuat jerah aja sih kalau gue bilang, justru karena adanya tindak kekerasan mereka jadi semakin lebih keras dan semakin membentuk organisasi yang bahkan menguatkan mereka gitu. Nah, lalu gimana kondisi di Indonesia? Apa Indonesia masuk di dalam bagian negara yang menolak atau bahkan ikut melegalkan kaum pelangi ini? Terlebih untuk beberapa bulan ke depan, atau bulan apa ya si Coldplay main kesini ya? Apa? November ya. Ya pokoknya deket-deket itu beberapa bulan ke depan ya, kayaknya sih Coldplay bakal main, dan banyak pro kontra juga dari manggungnya dia ke Indonesia, karena yang kita tahu juga vokalis dari Coldplay sendiri sangat-sangat mendukung adanya hak asasi manusia tentang kebebasan LGBT. Nah, untuk di sini yang bisa gue bahas mungkin ini aja, kurang lebihnya bisa kalian komen di bawah. Kita adakan komentar apakah di Indonesia boleh melegalkan atau sangat keras untuk tidak melegalkan, karena juga di beberapa daerah ya itu gue baca juga ada demo guru yang menolak adanya kurikulum LGBT. Dari situ kita bawakan saja semua permasalahan ini di kolom komentar.
Silahkan komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon klik subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar kalian tahu postingan-postingan update apa yang bakalan gue bawakan dan menghibur serta informatif buat kalian semua. See you the next video. Ciao.